Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazim min jamalika wa innal lazim fin jalalika wa innahu fin kitabika. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terhingga sujud dan salam kita dengan kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pertemuan ini kita kembali kepada pelajaran tauhid. Kenapa? Karena makom kita adalah makom tauhid. Untuk itu, berbicara soal makom tauhid, tauhid adalah jalan yang berhubungan dengan Allah. Mentauhidkan diri kepada Allah artinya menyatukan diri kepada Allah. Nah, dalam hal ini perlu kita melihat bagaimana cara menegakkan makom-makom ibadah itu dalam diri. Kalau kita berbicara soal diri, bukanlah diri itu sebuah kodrat, tapi adalah sebuah wujud yang tempat kita bertajali menuju Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di sini sangat kita butuhkan hati nurani kita, jiwa bertuhan kita kepada Allah. Bukan kita memelihara jiwa yang mengamal-ngamalkan ilmu, tetapi jiwa bertuhan kita belum merasakan dan mendapatkan. Sambung rasa dengan Allah adalah salah satu tujuan. Kalau kita sudah memiliki rasa keinginan bertuhan kepada Allah, itulah yang kebenaran yang paling tinggi. Jadi kalau kita belajar memahami hakikat Allah, berarti kita harus siap menjadi kodrat-kodratnya Allah. Keikhlasan hati nurani seperti yang kita lihat. Ada surat bernama Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada tulisan ikhlas. Nah, itu artinya apa? Kita disuruh berpikir apa yang dimakna di balik itu semua. Nah, sama seperti kita telah pernah mengkaji bagaimana kodrat-kodrat Allah yang dihalalkan untuk menyambungkan diri kepadanya. Apa? Yaitu kita kodrat diri. Mulai dari fanafilahnya, maujud menjadi ayan kerajiah dan ayan sabitahnya, sehingga nyawa menjadi batin bilah, sehingga rohani menjadi sabitah, sehingga jasmani menjadi ayan kerajiah. Berarti itu kan peningkatan.
Awalnya saya membuka daripada kalam Rabbani, Rohani, Nurani. Berarti jamaah harus paham, berarti ini kajian sudah naik. Ya, kenapa? Ini akan digeser terus tauhidnya. Maka dibutuhkan, kalau memang Allah Tuhan tujuan kita, ilahi anta maksudi, berarti jangan ada embel-embel lain sebuah niat. Ya, pembentukan diri melalui jalur tauhid perlu keikhlasan diri yang sangat tinggi. Bukan kita mencari sebuah kebisaan. Kenapa? Allah kan sudah tahan 269 Al-Baqarahnya. Nanti dikasih pemahaman setelah apa? Setelah hatimu memenuhi syarat, memang mencintai Allah, memang ingin kenal dengan Allah, memang ketergantungan kita kepada Allah, memang kita butuh Allah. Sudah enggak begitu hati kita? Nanti ibarat jembatan, ingin jembatan bagus, mewah, tapi begitu jembatan jadi kita enggak bisa jalan. Percuma. Jangan dahulukan kodrat ilmu, tetapi selesaikan kodrat Allah dalam diri sampai maujud menjadi ilmu. Kalau berilmu belum tentu beribadah. Kalau beribadah sudah pasti berilmu. Bagaimana tidak? Dia bisa beribadah setelah berilmu. Nah, satu. Yang kedua, kalau mengkaji ini beda dengan mengaji. Ya. Mengkaji dasar mutlaknya adalah hati. Umpamanya, kenapa ya akhir-akhir ini saya ingin dekat dengan Allah? Kenapa ya akhir-akhir ini saya kok rindu dengan Allah? Kenapa ya? Kok saya kepala rumah tangga yang tak bertuhan? Astagfirullah. Kenapa ya? Ada anak bapaknya enggak tahu Tuhan. Astagfirullah. Itu yang menjadi tolak ukur oleh Allah. Sekarang gini, istri ente semuanya menikahi ente karena hanya butuh makan dan tidak ada hati nuraninya. Ikhlas enggak dicintai begitu? Begitu juga Allah. Kalau hanya sebuah pertolongan, hanya mengajukan doa butuh Tuhan, sembah dewa, jangan Allah. Kenapa saya bilang begitu? Allah itu memang dia Tuhan, tapi belum Tuhan, belum tentu Tuhan dalam dirimu. Kenapa? Landasan Allah menjadi Tuhan dalam diri itu dengan membangun kodratnya. Gak mungkin mau memelihara macan, kandangnya kandang ayam. Artinya kalau Tuhan yang mau dikaji, perlu perubahan kodrat diri. Mulai dari diri jasmani, mulai dari diri badaniyah, mulai dari diri mukarabah, mulai dari diri ayan karajiyah. Kita tingkatkan kualitas diri kita di dalam menghadapi dan menanti kehadiran junjungan kita. Sampai pantas dan layak Allah bermakom dalam diri, maka kita menjadi rahim makumullah. Kita lihat seperti apa yang pernah dikaji. Menghadirkan diri batin, tajalli batin bernama sifat, diri yang turun menjadi sifat bernama umat, diturunkan untuk menghadiri ibadahmu, untuk menerima doa.
Pernahkah kita terpikir siapa Ayyan Karajiah dan Ayyan Sabitah itu dan apa mewujudnya? Nah, setelah itu bagaimana kita mendapatkan dan mengakui keberadaan? Apakah itu diri kita atau siapakah dia? Sehingga kita kalau ingin berdoa harus menatap kepada wujud itu. Karena persoalannya nanti kita harus bisa merangkai daripada kajian itu. Itu makanya disuruh bermuzakarah. Apa kesimpulan yang bisa ditarik? Pertama, dia diri al-haqullah. Ya. Yang kedua, dia adalah sosok diri sifat bagi Allah, tempat menerima ibadah manusia. Amin. Tapi tanpa kita melihat, batin kita menatap sesosok wujud itu seperti kita, sementara kita ini adalah si wujud mu'ad. Apa si wujud mu'ad? Yang bikin anak, yang bikin minum, yang tertawa, yang menangis, si wujud mu'ad. Sementara yang harus diperhatikan yaitu Ayyan Sabitah dan Ayyan Karajiah sebagai mawujudullah yang bernama min. Apa minnya? Di saat dihadiri diriku, keakuan Allah dalam ibadah disebut min. Makanya Rabbil Alamin, Rahmatan fil Alamin, Al-Amin, itu adalah wujud diri sifatnya. Nah, setelah itu kita paham bagaimana menyikapinya, siapakah dia. Kita lihat siratal lazi, sesungguhnya lazi itu diri. Ya ayyuhallazi, subhanallah subhanallazi. Lazi ini sebuah diri, sirat dan tersirat. Sesungguhnya yang tersirat itu adalah diriku. Siratal lazina, an batin, am yang terlihat. Sesungguhnya yang tersirat itu adalah diri batinku yang terlihat. An, am, ta'ala, ihim, yaitu diri Tuhan yang berwujud diri. Ta'ala Tuhan, him diri. Pernahkah kita berpikir menyimpulkan seperti itu? Tidak, karena kita mencari ilmu, bukan karena keinginan menuju Allah. Makanya seorang mursyid itu dilihat, dia melihat potensi kejaran seorang jemaahnya. Ternyata banyak yang mencari ilmu tanpa hati nurani kepada Allah. Itu aja. Untuk apa pengetahuan banyak kalau Allah copot ayat-ayatnya di kepala kita, blank, kosong kita. Ini makom para wali, jangan main-main kalian. Di sini dibutuhkan hati nurani. Saya masih sabar menunggu kenaikan makom pemahaman jamaah sebelum saya sortir. Kalau nanti yang pantas saya pindahkan ke grup amanah, ke grup istiqomah, jangan bersedih yang tidak dipindahkan. Makanya saya bersabar menunggu peningkatan pemahaman. Nah, seperti tadi. Kenapa saya suruh bahas Na'am? Oh iya, Na'am. Itu adalah Ayyan Karajiah. Oh iya, sifat zahir. Terus Na'am sifat batin. Ya berarti apa? Panafilah itu. Daya tangkapnya masih bersifat warung, cerita. Harusnya naik karena desakan hati tidak ingin tahu. Hanya desakan akal yang ingin tahu. Akibatnya tidak ada ketukan dari Allah. Harusnya
Pertanyaan, jadi Buya, Siratal Lazi ini apa ya Buya? Kok dengan na'an-am nih? Siratal Lazi, Lazi. Terus ta'ala Tuhan ihim diri, rahib ihim diri. Oh jadi begini ya Buya? Itu baru benar. Ini belum apa-apa, amalan ini yang ditanyakan, amalan ini yang ditanyakan. Itu bukan tauhid. Kalau mengenal semua kajian bagus, tetapi menelan semua kajian tidak bagus. Kenapa? Kalau kita naik tangga menuju rumah itu namanya tauhid. Nah, kalau kita sudah paham, ternyata kita Al-Fatihah itu, kenapa dia 7? Karena itu berupa sifat kodrat keumatan. Kodrat Tuhan berupa 3, kodrat Allah 3, kodrat Tuhan 1. Ternyata ini tajalli Allah. Dengan Allah hadiri solat kita, maka kesempatan buat kita berdoa dengan tidak berbahasa, dengan hanya menyebut amin, sampai niat kita ya kepada Allah. Menyampaikan niat nggak perlu berbicara. Dikala kehadirannya, kenapa cuma sepanjang itu? Dengan sepanjang amin, awalnya alif, akhirnya nun, an. Berarti kita melihat ke dia. Kenapa? Karena dia yang muncul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, alif, Rabbil Alamin, nun, an. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, dia muncul cepat berdoa. Itu harusnya pikiran kita ke situ. Jadi tidak dituntun-tuntun begini belajarnya. Nanti saya akan lihat ini respon Allah ke yang belajar ini. Si murid ini gimana? Si murid ini gimana? Ini responnya saya akan saksikan terus. Ternyata banyaknya respon ilmu, hatinya nol. Tidak gelisah dia menjadi seorang ayah tak tahu Tuhan. Apa bedanya? Kan nggak apa-apa kita diganti dengan yang lain. Juga nggak berdosa istri melawan, Tuhan juga kita nggak bertuhan juga. Nggak berdosa anak itu melawan. Kenapa? Ya Tuhan aja kita nggak tahu. Maka kita merasa berbeban, merasa terbebani untuk lebih mendapatkan hakikat ketuhanan itu adalah diri. Kajiannya diri, bukan diri yang menjadi Tuhan, tapi kajian diri dasarnya untuk bertuhan. Kenapa? Bahasa syahadat ahad tadi harus kita pastikan. Syahadat menyatukan, syahadat langsung, ahad menjadi satu. Ini beda dengan pemahaman. Ada yang punya paham syahadat menyatukan, syahadat langsung kepada yang satu. Nah ini berarti masih terpisah. Bukan menyatukan diri kepada yang satu, tapi menyatukan diri menjadi satu. La maujudun illallah. Belajar ilmu tauhid ini sangat sensitif. Butuh pemahaman. Jangan kaya dengan amalan tapi tidak berfungsi hatimu. Hati ini tidak bersifat fuad. Fuadun. Hati yang fuad itu apa? Wajibul wujudnya sudah pasti Allah dalam hati saya.
Orang yang merasakan wujud Allah dalam batinnya itu yang Islam. Mewujud Muhammad pada rohaninya itu yang Islam. Dan nyata Adam pada nuraninya. Dilihatnya jasad ingat nur, dilihatnya insan ingat zat, dilihatnya nyawa ingat batin Allah. Itu baru Islam dia. Tapi kalau tiga nilai ini tidak ada, tidur kucing, tidur kita sama. Kaji sampai tingkat tinggi kodrat masih sama. Ini yang menjadi suatu kejaran. Ini belajar, Pak Jamaah. Ini belajar. Saya bukan orang yang ditanya-tanya, bukan kepentingan untuk mencari Tuhan. Ini tolong disikapi baik-baik. Untuk apa saya ditanya kalau tidak ingin mencari Tuhan? Saya wali Allah untuk mendapatkan Tuhan. Membantu jamaah untuk bisa mendapatkan alifnya diri dengan alifnya Tuhan dalam masa ikhlas yang tidak ada tulisan al-ikhlasnya. Baik, kita lakukan muzakarah. Dan saya ingatkan, ilmu adalah wasilah, bukan ilmu sandaran diri. Ingat, karena ilmu adalah kodrat yang mewujud. Seandainya ada ilmu, ada rohani, ada nurani, ada rabbani, zat nur batin, suruhlah dia menangis, dia nggak bisa. Suruh dia tertawa, dia nggak bisa. Sebelum insaniah jiwa Tuhan yang naik, dia tidak berfungsi untuk diri kita. Baik jamaah sekalian, mari kita mulai muzakarah dengan saya lapatkan awal muzakarah, nanti jamaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah, semangat, illallah wallahu akbar. Gitu. Silakan moderator kendalikan pertanyaan, kendalikan operasional daripada muzakarah, bukan mengendalikan pengajian, tetapi mengendalikan pertanyaan tanya jawab. Ingat. Silakan. Terima kasih Bu Zeni. Silakan yang tanya. Yang nggak butuh Tuhan nggak usah nanya ya. Silakan Pak Tuhirul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Bu ya, apakah An'am ini penyaksiannya di dalam diri Bu ya? Apakah itu satu panapilah atau itu? Tidak perlu kamu pikirkan soal penyaksian, tapi bersyukurlah solatmu dihadiri oleh diri batinnya Allah bernama Min. Karena penyaksian ini rahasia tertinggi. Semakin kamu mengaji semakin bagus, kamu lupa kalau si wujud Ain itu akan masuk. Kamu lupa. Kenapa? Dia tidak umat, dia tidak Tuhan. Untuk apa dicari makomnya? Tapi dengan tiba-tiba kamu mendapatkan pensaksian, ternyata benar si wujud Ma'in itu misteri. Paham? Contoh, umpamanya temanmu bercerita, ketemu. Tadi dia bilang, saya lihat orang tabrakan di depan sana. Wah gitu, kamu lihat ya? Iya. Kamu saksikan benar? Iya. Rupanya dia sudah menjadi sewujud Ma'in, tapi dia nggak sadar. Begitu juga pengajian ini.
laksanakan amanahnya, maka si wujud ma'in itu akan muncul. Karena sesuai kodrat, apapun doamu dia tidak akan muncul. Kenapa? Dia khulik dari kholik. Tidak umat, tidak Tuhan, tapi sifat dari kholik. Paham? Insya Allah ya. Gitu, ya enggak? Jadi jangan bilang, oh berarti ya, si wujud ma'in itu, oh berarti dia jadi kita itu. Tak usah, ya. Selagi kata aku, ashadu itu tidak milik diri dan milik Tuhan, dia adalah rahasia tinggi kekolikan dari koliknya Allah. Dia bisa menembus apa saja dan jadi siapa saja, mengingat kedudukannya kita. Kalau syarat-syarat pencarian Tuhan kita benar, dia akan datang memandu kita tanpa kita sadari. Paham? Tanya satu lagi Buya. Oh iya, silakan. Kalau usuluddin kan Buya, awal diri itu adalah aku Buya. Kalau awaluddin kan awal diri itu kan Rasulullah Buya. Itu gimana membalikkannya itu Buya? Oh, nanti yang tidak ada, yang wujud akan mewujud, mewujud akan berupa. Nanti ketemu itu. Yang wujud, yang ada, dia akan mewujud. Nah, ini namanya sudah awaluddin. Ya. Nah, setelah dia mewujud, dia akan berupa. Nah, setelah berupa fiddin, kita akan tahu. Contohnya apa? Hadapkanlah kemanapun wajahmu kamu hadapkan, di situ adalah wajahnya Allah. Ternyata siapa? Ya orang yang banyak ini, hablum minan nas wa hablum minallah. Selagi wajah manusia panutan kiblatnya bisa, masih halal. Terbayang enggak? Kalau kita terima kajian ini dengan akal, berarti Allah ngelayap aja kemana-mana, kan gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Mukhalifatuhu lil hawadis, dengan nama Allah yang maha menjadikan yang berbeda. Dengan wajah orang yang banyak, kemanapun wajah kamu hadapkan, di situ wajahnya aku. Itulah kiblat, pedoman. Ternyata wajah orang bisa menjadi pedoman kepada Allah. Subhanallah. Maka kita tidak ingin merusak wajah orang dengan memukulnya atau menghinanya. Berarti naik dong pemahaman kita. Sudah bisa kita menjaga diri, gitu. Sudah bisa kita menyapa orang. Sudah bisa kita mendekati dan bergaul. Kalau dalam syariat bilang, semua kita bersaudara, kan gitu. Tapi bersaudara apanya kalau digali nggak jelas? Kan gitu. Paham? Berarti kita nih satu wujud ya Bu ya? Iya. Satu wujud, dua kodrat. Kodrat manusia dan kodrat Tuhan. Makanya inilah yang dipandu dalam kajian tauhid. Contoh sekarang saya tanya, beda kiai dengan ustadz apaan sih? Kalau ada dua orang berdiri depan kita nih. Kiai lebih tinggi gitu. Apanya? Statusnya. Iya, ustadz lebih rendah. Iya. Rendah. Tapi dia orang kan? Iya orang. Nah, tuh. Kan sudah paham kamu. Mencari kodrat keumatan dalam diri dan mencari kodrat ketuhanan dalam diri, itu yang dikatakan kajian tauhid. Iya kan? Itu. Jadi keumpamanya ma'rifatul izzatullah, ya kan, orang mengenal zatnya Allah, tapi kan dilarang maghfiratul izzatullah. Dilarang mengatakan zat itu banyak. Kan gitu. Nah, sama di Al-Fatihah tadi.
Kalau diterangkan si wujud an, si wujud am, belajarlah kita mencari kemana arahnya nanti. Lihat ayat pendamping kiri kanannya, lihat huruf pendamping depan belakangnya. Ternyata si wujud am, si wujud an, si wujud am, si wujud an, kan gitu. Betul nggak? Ya betul. Iya. Berarti itu tergantung kesadaran gitu, Bu. Iya, makanya saya bilang kalau ilmu yang dicari, nafsu kita tinggi, akal bersemangat, kesadaran semakin mengecil. Tapi kalau ingin mendekati Allah dan mencari jalannya, dan inilah jalannya, itu bagus. Nah, anggaplah ini jalan permata yang paling indah yang harus dijaga. Iya enggak? Paham? Insyaallah, Bu. Baik, dilanjut. Pak Rudi, karena audionya menyala dengan silakan Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Pak Rudi, audionya dimatiin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyadi. Sebelumnya minal aidin wal faizin, Bu ya. Mohon maaf lahir dan Sama-sama. batin. Minal aidin wal faizin juga, insyaallah. Ini saya mau bertanya masalah sirotol lazina an'amta alaihim. Jadi yang saya pahami ini ya, itu sirotol lazi, diri yang tersirat, an'amta, diri Allah. Jadi kita fokusnya kepada an'am tadi, Bu ya, diri Allah, an'amta alaihim. Jadi kalau begitu, Bu ya, berarti kita tidak hanya berfokus pada Al-Fatihah. Dalam ayat lain kita juga bisa membayangkan an'amta alaihim. Ya tidak bisa begitu. Karena dari bismillah awal itu sudah kenaikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana dia berbentuk wujud an'am kalau kita tidak tajalikan dengan menghadirkan atau dengan takharufnya? Ya, jadi haruslah siratal lazi, diri yang tersirat. Nah, sesungguhnya diri yang tersirat itu adalah diriku, diri batinku yang terzahir, diri batinku yang terlihat. Nah, an'am, aku yang terlihat. Dikasih kesempatan ngelihat sebentar, bukannya meminta, kan gitu. Nah, sama kalau kita nggak ngaji bahasa pasar, ya. Ah, udah saya situ lagi situ, saya kemudian aja. Nah itu ya, nah, itu yang dikatakan sesungguhnya Muhammad itu banyak yang merugi. Wal asri innal insana lafi kusrin. Enggak. Nah, dalam misi itu Mas Mulyadi, Tuhan cari. Tingkatkan hati bertuhan. Tingkatkan kedekatan hatimu kepada Allah. Dekatkan kecintaanmu kepada Allah. Karena dasar tauhid ilahiyah. Kok dasarnya ilmiah? Nggak ketemu. Ya kan? Nah sekarang umpama saya tulis alif 5 buah atau 10 buah, mana yang berisi Tuhan, tahu nggak? Nah, kan butuh hati kan?
Ya Allah, kenapa yang ketiga menarik perhatianku? Berarti ketahuan dong. Umpamanya saya simpan yang berisikan batin Tuhan dari huruf alif yang 10, saya simpan di ke-8. Dilihat semuanya. Kenapa di yang ke-8 kok trek, serk, gitu ya. Nah, itulah. Tapi kalau kita menggebu-gebu mencari ilmu, hilang rasa. Hilang rasa, hilang perasaan. Iya. Berarti ya di an'amnya kita ini harus betul-betul merasakan ya. Ibaratnya ya kita harus memahami siapa tuh diri an'am tadi. Iya, itulah diri min, diri yang satu untuk digunakan mengkabulkan doa umat. Karena umat statusnya 7 namanya sifat, maka dia mewujud dalam sunduk induk sifat. Dikatakanlah umul Al-Quran. Dialah induk sifat. Nah, kalau kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, alif awalnya, nun belakangnya, an. Apa arti suratnya? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu kan udah jelas si wujud an ini adalah puncak ketuhanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan? Ar-Rahmanir Rahim. Berarti alif depan, mim belakang, berarti si wujud am. Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan? Kelihatan wajah kita semuanya. Paham? Insyaallah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya, silakan. Pak Rudi menyala audionya. Mau bertanya Pak Rudi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rudi. Saya mau bertanya Bu ya, tadi Bu ya sempat menyinggung surat Al-Ikhlas. Lalu Bu ya tanyakan mengapa tidak ada kalimat ikhlasnya di situ. Yang saya mau tanyakan Bu ya, apa sebenarnya makna hakikat ikhlas di surat Al-Ikhlas itu Bu ya? Iya. Saya akan tarik kesimpulannya. Antara alif tersurat dan alif yang tidak tersurat, antara ba'dal dengan aftar yang berasal dari satu wujud, satu jadi umat jadi Tuhan, butuh keikhlasan antara si wujud dengan yang punya diri. Si wujud menjadikan diri dengan syarat nanti sampai di dunia kamu kan zohir nih, sembah saya ya. Iya. Begitu sampai dunia hilang tak kemana-mana, dicari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dicari terus. Kemana nih anak induknya teriak-teriak nggak pulang-pulang? Iya. Ya Allah, dia nyupanya nyari saya, kan gitu. Dia cari zahirnya. Maka kita tingkatkan iman ilmu kita. Apa iman ilmu? Yang batin tak terlihat, yang batin bisa dilihat. Penampakan dari wujud an itu adalah si wujud am. Tapi bersembunyi dalam si wujud mu'ad. Mu'ad ini yang makan, yang ngopi, yang rokok, itu mu'ad namanya itu. Lah itu persembunyian. Bahkan indah kan? Makanya saya sampaikan pada grup yang lain,
Ada 3 moto yang harus dipakai. Mengenal Allah, hidup akan indah. Mengenal ibadah, hidup akan terarah. Dan mengenal ilmu, semua akan mudah. Subhanallah. Ya, camkan itu. Mengenal Allah, hidup akan indah. Mengenal ibadah, hidup akan terarah. Dan mengenal ilmu atau berilmu kepada Allah, hidup akan mudah. Oh, ya, catat itu. Sebar luaskan moto dari Buya, gitu aja. Insyaallah ya. Insyaallah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi intinya dalam Al-Ikhlas itu larinya ke mengesahkan juga Ibu ya. Dirinya menjalankan 2 kewajiban. Kewajiban dia sebagai Tuhan dan kewajiban dia sebagai umat di dalam pensaksian. Ya, itulah intinya. Alif juga kembali kepada alif. Iya. Nah itu Buya kan di situ Buya pernah menyampaikan aku dizohirkan untuk penyembah. Nah itu aku di situ. Itulah si wujud am. Orang yang kelihatan dalam kaca. Ayan kerajiah namanya. Di dalam dirinya ada ayan sabitah bening seperti kaca. Nah sementara si wujud mu'ad ini hanya sebagai bingkai kaca. Yang mana kalau orang ngaca nggak ngelihat bingkainya. Iya enggak? Cuma nggak ada bingkainya ditanyain. Begitulah kepentingan antara 3 kodrat tadi. Itulah yang dikatakan. Kan dia bilang Ar-Rahmanir Rahim. Jelaskan. Alif awalnya, mim belakangnya. Am. Si wujud am. Ihdinas siratal mustaqim. Masih si wujud am. Betul enggak? Iya. Am baru itu. Nah barulah munculnya Shin, kehidupan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini muncul dia nih. Barulah kita dengan kehadiran ta'alaihim, diri lazi zahir dan batin, diri batin yang dizahirkan. Ta'alaihim, ta'ala itu Allah Tuhan, ihim itu adalah diri. Maka sampaikanlah, mohonlah kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim, ya Tuhanku. Waladhdallin, berkatalah amin. Alif panjang, nun panjang, an. Betul? Apalagi kenyataan yang diminta? Gak ada lagi, lengkap kan? Iya benar. Berlaku hukum hijaiyah itu kan? Iya. Wah, apalagi. Nah, Iya. Sudah bisa dipakai sebagai kadim diri. Ingat kita siratal ladzina an'amta alaihim. Jadikanlah maujud ta'alaihim. Inilah diri yang berupa diri Tuhan itu. Inilah ta'alaihim. Siapa yang bisa menghadapi, ya enggak? Iya. Makanya saya bilang jamaah jangan kemana-mana ngamalin ini, ngamalin itu. Tingkatkan pencarian Tuhanmu. Ini saking nggak mikirin kaji, nanya ke orang.
Tanya Allah, kan sudah dikasih jembatan. Ya enggak? Tangga Tuhan itu diri. Paham? Insya Allah Buya. Insya Allah. Baik, lanjutkan pertanyaan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi. Silakan Pak April. Silakan Pak April. Audionya. Radionya dibuka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Buya menyikapi dari Al-Fatihah ini Buya. Di sana ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana ada An'am. Jadi di sini kelihatan Buya, ada setengah Tuhan, ada setengah manusia. Di situ terletak peraturan kejadian itu Buya. Kemudian kita mencari jalan yang benar itu. Inilah pegangan kita sebenarnya, kan begitu Buya. Iya. Sedikit Buya luruskan Buya. Iya. Jadi kalau kita sudah melihat dizohirkan, berarti yang zohir meminta. Aku dizohirkan untuk menyembah. Iya, iya. Nah, yang dizohirkan kan si wujud am. Iya, iya. Sementara wujud mu'ad untuk menutupi kerahasiaannya supaya berlindung dia di situ, berlindung di orang yang makan, di orang yang minum, di orang yang kawin. Iya, iya, iya. Nah, berarti iyyaka na'budu, lihat si wujud an. Wa iyyaka nasta'in. Kita melihat si wujud am. Tapi nasta'in, lihatlah aku dengan ma'rifatmu. Nasta'in, ya. Nah, iyyaka na'budu, lihat. Wa iyyaka nasta'in, lihat wujud am. Nah inilah diri yang rahasia. Si wujud am dan si wujud an ini adalah diri Nah, diri sir, diri rahasia yang dinampakkan. Din dalam Islam, nas manusia, sirat yang tersirat, mustaqim yang takwa. Sesungguhnya diri yang tersirat itulah yang bisa bertakwa. Ihdinas siratal mustaqim. Diri yang mana ya Allah yang tersirat itu? Siratal lazi. Nah, sesungguhnya diri itu adalah siratal lazina. Sesungguhnya diri yang tersirat itu adalah aku, an yang batin, am yang terlihat, ialah ta'ala ihim. Batin yang terlihat adalah wujud Tuhan yang mengkodratkan umat. Wujud Tuhan berkodrat umat dinamakanlah semua dengan ihsan. Betul? Nah, kita cari lagi, kurang juga kita percaya, gali lagi ihsannya. Rahasia. Nah, kan? Sin, nas, ternyata ada an. Betul kan? Apa kurangnya lagi? Ya enggak. Oh itu yang ihsan. Tapi bagaimana dengan insan? Sama. Kalau insan alif nun sin atau bis atau dikatakan Rabbani, rohani, nurani. Ya, alif nun sin. An, yaitu dia. An ini yang nyaru jadi umat, ya enggak? Inilah dia kita batinnya Allah yang terlihat. Nah itu kesimpulannya. Baca itu, wiridkan itu terus.
Jadilah kamu batin Allah yang terlihat. Amin. Itu aja. Panjangkan aminnya, langsung komunikasi. Apa yang mau disampaikan, sampaikan. Tapi dalam niat, tidak boleh dalam ucapan. Iya. Paham? Ya soalnya Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah, masih ada yang bertanya? Ada yang bertanya, jemaah? Kalau belum ada yang bertanya, saya mundur 10 menit untuk menutup YouTube. Baik, akhirul kalam, nanti kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.